Selamat datang di podcast Gabung. Balik lagi sama aku Fatih Rafif dengan NIM 343 Dan aku Davin dengan NIM 356. Jadi kabar lu akhir-akhir ini ngapa? Kalau kabar Gimana, gua Vin? akhir ini baik-baik aja sih, Tir. Kalau lu? Alhamdulillah sih baik. Jadi kegiatan lu akhir-akhir ini ngapain aja? Kalau gua kira-kira ini sih UTS ya, kan kita undip, Bro. Oh iya sih UTS ya. Lu UTS sampai kapan? Kalau gua sampai besok Senin nih terakhir. Sama dong gua. Iya, Lu balik apa gimana? baliknya tuh ke mana nih? Ke rumah. Ke rumah kan besok libur dong. Kemudian Berarti gue habis sih balik. UTS. Kalau lu sih, kalau lu? Kayaknya gua nggak balik sih. Kayaknya Lu gua stay di sini aja. Semarang, Bro. Cinta Iya. banget lu sama Semarang nih. Gila lu, makannya enak. Lu gua liat lu nih lambah sehat banget nih di Semarang. Alhamdulillah. Gue kan lari mulu bro. Wah, olahraga apaan lu? Lari selain lari? Gue lari. Kira-kira gini? Ya biasa lari aja sih gue sore-sore. Di TLJ? Atau di Iya, mana nih? gua lari di TLJ. Gila, keren banget sih lu di TLJ. Gila. Kayaknya badan lu makin gemukan sekarang. Iya, Gua jadi liat. sekarang gua sedikit berisi nih. Gua gara-gara kemarin lebaran banyak makan, cuy. Gila, lu makan over berapa banyak emang? Banyak gua pindah ke rumah saudara-saudara gua nih. Tiap pindah rumah gua makan opor mulu. Buset. Gila, lu udah sampai 100 kilo kali ada. Gila, enggak sih, Bro. Lu kemarin lebaran di mana nih? Gue kemarin lebaran ke Arab. Bokap gue ada urusan. Gila, lu di Arab. Iya. Keren ya banget, gimana lagi? kayak orang tajir, Enggak Bro. lah. Tajir banget lu. Emang Lebaran lagi di ada urusan Arab, aja. kayak artis-artis loh. Gue liat SG orang-orang nih kayak lagi di Arab, Bro, lebaran. Iya sih. Gila. Tapi lu di sana berarti nggak makan opor dong? Enggak lah gila, mau bikin gimana? Iya. Lu makan apa nggak? Sensasinya tapi keren banget sih lebaran di sana. Ya tapi nggak ketemu keluarga gimana sih? Susah juga nggak juga sih. Mau kakek nenek. Iya sih. Dia lu kemarin lebaran kemana? Kalau gua sendiri lebaran ke Surabaya, gua sama Lu kumpul Surabaya? keluarga. Iya, sama bokap nyokap gua. Oh, dari mana lu ke Surabaya? Gua di Jogja dulu. Oh, lu ke Jogja dulu. Iya, kan kampung gua, cuy. Terus habis itu baru gua ke Surabaya sama bokap nyokap. Naik apaan lu ke Surabaya? Gua kemarin sih naik pesawat, mumpung lagi promo nih. Oh iya. Iya banget. Iya. Lu pastinya naik pesawat juga kan? Iya dong. Masa iya naik kapal? Kayak ketawa. Nanya. Tanya yang apa? Apa ini bisa Ngapain diangkat? aja? Stop dulu. Gak apa-apa. Lu di Arab ngapain aja tuh? Ya gue di Arab paling jalan-jalan aja sih. Terus gue ke kebun binatang gila. Oh anjir, keren Banyak banget. hewan-hewan Asia. Ih, kok bisa sih kan dia di Arab ya? Gue juga nggak ngerti deh. Tapi banyak sumpah. Berarti kayak ada macan gitu loh, spesies Banyak. Asia banget gitu ya? Gila. Apalagi orang sana kan peliharanya singa. Oh iya, orang Arab Dubai itu tajir-tajir Iya, banget anjir. gila lu. Kayak di jalan nih bawa singa, bawa Iya. apa gitu ya. Keren. Lu selain ke situ kemana lagi nih? Nggak ada sih. Gue abis itu langsung balik. Langsung ke Jakarta gue. Ke Jakarta. Tir, gue mau cerita sih, Tir. Gue kemarin tuh waktu di bandara nih, gue denger nih kabar dari orang. Kan gue punya abang nih juga di Bea Cukai. Dia cerita Oh, iya? ke gue, iya. Dia cerita ke gue nih, ada kasus kemarin. Penggagalan upaya penyelundupan ekspor 3 ekor primata langka melalui barang bawaan penumpang tujuan Dubai Uni Emirat Arab kembali digagalkan oleh Bea Cukai Soekarno-Hatta bekerja sama dengan Aviation Security Bandara Soekarno-Hatta, BKSDA Jakarta, dan Balai Karantina Soekarno-Hatta dan berhasil mengamankan seorang pelaku WNA asal Mesir. Penindakan yang dilakukan tanggal 29 Agustus 2024 diawali dari informasi adanya upaya penyelundupan. Katanya WNA, warga negara asing nih. Dari mana Mesir. dia? Gila, dari Mesir ngapain di sini emang? Nggak tahu, mungkin dia kayak jalan-jalan aja kali ya. Tapi, lu tau nggak yang lebih parahnya? Dia kemarin kena kasus, men. Kasus apa emang itu? Kasus dia penyelundupan ini barang. Tindakan barang apaan emang? Dia nyelundupin 3 primata langka di Indonesia. Primata apaan emang itu? Nama hewannya tuh uwong kwamawa siamang. Oh Lu tau iya? nggak? Yang ini, kayak ini nih.
Oh, gua aja baru lihat. Gila, lucu banget. Lucu banget nggak sih, kayak kasihan banget ya. Iya sih. Tapi sebelumnya lu pernah lihat nggak hewan itu ketika ke kebun binatang, ke safari, lu pernah nggak? Nggak pernah sih. Emang itu dari mana sih asalnya dia? Gue waktu di bandara itu gue nanya ke bokap nyokap gue, dia tuh kalau nggak salah dari Sumatera spesiesnya. Udah dari Sumatera. Jadi kayak langka banget gitu, kita jarang banget nemuin dia di Iya. kebun binatang bro. Kasian banget nggak sih kayak hewan lucu-lucu gitu. Iya sih. Terus gimana emang dia nyelundupin ya? Kalau nggak salah tuh gue denger dari abang gue tuh, dia seludupinnya tuh kayak 3 hewan nih ya, 3. Iya. Terus di apa ya, dibius dulu kalau nggak salah. Oh, dibius. Iya, Emang kasihan ditutupin banget di sih. mana sih emang dia? Di tuh kayak di apa ya, lu tahu kayak kerangka bambu Oh iya, bambu. gitu, terus Iya, 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 ditipisin, terus dibikin kayak karung gitu buat perangkap dia gitu, terus habis itu dimasukin di dalamnya. Nah, biar nggak ketahuan, fun fact-nya itu dia ditutupin pakai baju nih, kayak misalnya dia kerangka sini tutupin baju-baju, Oh. sama makan gitu. Keren Gila, banget gak sih kasihan dia, banget. keren banget ya dirinya. Iya sih, keren sih. Tapi Terus gimana ketahuannya itu dia? nah, waktu di bandara itu, nah fun fact sebelumnya nih gue kasih tau Tir, Iya. dia tuh udah jadi DPO. Oh, jadi sebelumnya dia udah pernah kena kasus-kasus juga. Iya, dia udah pencarian gitu. Nah, jadi Badan Intelijen kerjasama sama ini bea cukai dia Tir. Nah, kayak waktu lu kan tahu ya bandara itu kayak tempat dari mana ke mana, bisa aja ke luar negeri. Iya, iya. Nah, dia diselundupin di situ. Nah, bea cukai itu lu tau kan sebelum kita sebelum kita berangkat kemana pasti kan koper kita lihat Dicek. X-ray, jadi cek lihat X-ray, tau nggak? Oh iya dong, pasti kelihatan dong dalam-dalamnya. Iya, Kalau waktu X-ray. lewat X-ray itu dia kayak kelihatan gitu Tir, kayak yang aneh gitu kopernya. Terus waktu dicek dibuka, wah ada 3 hewan itu Tir, kasian banget ya. Gila. Terus gimana itu kelanjutannya? Terus kelanjutannya Ditangkap dong orangnya. iya dong, harusnya ditangkap. Nah, kata abang gue tuh orang itu ngeyel gitu katanya, terus habis itu ditangkap. Waktu ditangkap dia harusnya kena, kalau lu tahu sendiri hewan-hewan langka itu kena tindak pidana Tir. Kena tindak pidananya apa aja emang? Kalau nggak salah tuh yang gue searching ya nih, itu dia kena tindak pidana kepabeanan pasal 102 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang ban atas UU nomor 10 tahun 1995. Tuh tau gak sih yang Oh, tahu-tahu gua. Itu yang dia kena penjara 10 tahun kan sama Iya. denda 5 miliar. 5 miliar sama 10 tahun menurut lu udah kerasa nggak buat jera dia? Enggak sih menurut gua. Apalagi pendapatan dia buat jual-jual itu lebih banyak dong pastinya. Iya, apalagi kurs Indonesia ini lagi jelek-jeleknya turun Iya ya, dia dong. bakal tajir banget ya. Terus kasihan banget Tir, bayangin dia udah berapa kasus kena tuh, berapa banyak hewan yang dilemar ke sana. Gila. Mau nyampe kapan dia begini ya? Tahu sih, harusnya dia makanya harusnya dihukum, ditindak pidana gitu. Iya sih. Terus kata abang gua tuh, kalau tahu sendiri kan lu jarang kan nemu dia di kebun binatang nih. Iyalah gila. Gua aja nggak pernah ngeliat, apalagi di Jawa ini ya. Gua selama ke kebun binatang di Jawa ini gua nggak pernah ngeliat sama sekali. Makanya tuh dia kalau nggak salah tuh harusnya dia kena ke satu pasal lagi nih biar lumayan berat nih buat dia. Oh iya, dia kena Biar ke pasal jerak. lagi? Iya, dia kena Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistem, di mana dia bakal kena penjara sebesar 3 miliar atau 3 tahun kalau nggak salah seperti itu Tir. Oh. Terus jadinya upayanya apa aja ya biar dia jerah ya? Kalau menurut gue sih dia kalau udah dikenai pasal, kena denda, itu udah lumayan berat ya buat gue Iya sih. kayak sanksi gitu. Tapi kayak nggak setimpal gitu. Lo kan kemarin nih di Arab banyak banget kan Iya, hewan-hewan gila sampai banget Asia. sih. Itu baru satu oknum, belum oknum-oknum lainnya nggak sih? Iyalah, apalagi sekarang di pasar-pasar Indonesia juga lu tahu kan banyak hewan-hewan ilegal yang diperjualbelikan. Iya, kan parah banget ya. Apalagi bisa dikirim ke sana. Iya banget. Apalagi tuh baru yang satu, belum yang lainnya kayak hewan-hewan dari, lu tau kan Indonesia gede banget ya. Iya. Dan menurut gue tuh jadi kita sendiri nih sebagai agen of change, anak muda mahasiswa, Iya. kita harus membuat perubahan, kita harus nyadarin orang-orang kayak gitu nih. Caranya tuh gimana, Pin? Kalau menurut gue sih, kalau sepengetahuan gue sendiri, buat ngubah-ngubah gitu tuh kita harus ngingetin nih lewat akun sosial media kan, kita anak-anak Gen Z nih ya. Iya bakal dong, pasti dong. Pasti dong, Apalagi kita anak sosmed. megang akun sosial media dan kita harus ngingetin kalau hal tersebut tindakan itu salah. Nah, sebelum itu bea cukai sama badan-badan lainnya tuh harusnya bekerja sama. Nah, Tir, menurut bagaimana sih peran bea cukai itu buat nanganin kasus yang kayak tadi tuh yang gue... Jadi
Bea Cukai itu dia berkolaborasi dengan berbagai pihak dan menjaga kelestarian fauna. Jadi menurut lo kita bisa nggak sih ikut serta untuk menjaga kelestarian fauna? Nah pastinya itu kita harus bisa, yang sebelumnya kita jelaskan, aku jelaskan kalau kita tuh sebagai mahasiswa, agen of change, kita memberikan perubahan di mana kita bisa berkolaborasi nih dengan masyarakat, yaitu kita dengan mengajak masyarakat untuk turut aktif berperan dengan tidak menangkap maupun memperjualbelikan satwa langka yang dilindungi. Nah, selain itu, kalau kita tahu sendiri, satwa-satwa langka itu di Indonesia udah berapa punah. Jadi kita tidak berturut berpartisipasi buat untuk memperjualbelikan shops. Kayak gitu nih. Kayaknya kita udah kelamaan deh kita podcast kita. Iya, kayaknya kita harus tutup aja nih podcastnya. Oke, kita tutup aja ya. Iya nih. Jadi sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah dan tutur kata dari kita, tim podcast mengucapkan terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.